Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan sekarang kita kembali lagi di seri tutorial belajar.net. Sekarang udah masuk ke episode 14. Dan alhamdulillah Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk membuat ini seminggu 2 kali ya teman-teman. Dan saya juga senang, alhamdulillah. Selain itu ternyata mulai nambah subscribernya dan kita semangat. Semoga bisa sampai 500 sebelum Lebaran. Ya, optimis dikit lah. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke episode 14. Ini kita masuk ke string. Kenapa ini string? Nah, teman-teman pasti sering lihat di video saya sebelumnya. Saya sering memakai string interpolation. Dan semua itu banyak string. Termasuk console writeline, hello world, hello link, dan sebagainya. Ini sangat penting dan seringkali jarang dibahas. Jadi teman-teman kalau kuliah ya terutama yang di komputer science ya, string ini jarang dibahas ya. Sebetulnya penting karena string yang di .NET ini bukan string literal biasa. Kalau teman-teman mungkin yang pernah kuliah di zaman yang sebelum tahun 2000 ada istilahnya bahasa-bahasa pemrograman yang belum mengenal konsep-konsep seperti single byte karakter, double byte karakter, Unicode dan sebagainya. Itu apa? Kita akan bahas di sini dan kita mulai. Halo, saya Eram Kuswarono. Ini adalah seri tutorial belajar .NET mulai .NET 9. Tentang saya. Oke, seperti biasa, teman-teman bisa masuk ke homepage awal channel saya dan itu ada About Me. Ya, nanti About Me ini akan saya persingkat lagi ya. Sedang dibuat ya videonya teman-teman. Pokoknya saya usahakan tidak sampai 25 menit ya, insya Allah. Tidak sampai 25 menit. Itu ada saya dan istri saya. Jadi singkat, saya sehari-harinya adalah freelance software engineer untuk saat ini. Dan tidak hanya itu, saya juga alhamdulillah kembali jadi Microsoft MVP. Dan saya tetap akan menampilkan video-video ini. Dan tidak penting lagi, tidak kalah pentingnya adalah coding itu bahagia. Oke, bukan happy coding lagi ya. Kalau happy coding, teman-teman disuruh coding supaya kalau pas coding kalau bisa happy, enggak. Kalau bagi saya coding itu bahagia. Karena aktivitas codingnya itu yang menyenangkan. Oke, kita lanjut. Sekarang kan bahas string di .NET. String di .NET itu menarik teman-teman. Karena apa ya, sekali lagi seperti tadi saya bilang, tidak sama seperti bahasa pemrograman yang sebelumnya. Mungkin kalau saya sempat akan saya coba cari-cari apakah masih ada itu compiler-compiler yang entah itu Turbo Pascal atau Quick Basic atau apapun itu. Terus nanti akan saya demokan. Itu tidak sama ya teman-teman dengan string yang ada di .NET. Bahkan sejak .NET versi 1.0 itu sudah berbeda dengan string-string yang di bahasa pemrograman zaman dulu. Kalau teman-teman mulai belajar .NET mulai versi 5.0 ya, .NET Core 5.0 ya, sekarang sudah nggak ada core-nya itu. Alhamdulillah. Karena tidak hanya teman-teman mendapatkan keuntungan teman-teman pakai .NET yang cross platform dan sudah stabil, di samping itu fitur-fitur yang string ini luar biasa. Karena tidak hanya yang tadi saya bilang itu support Unicode, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah string ini salah satu implementasi yang secara runtime dan bahasa yang mendukungnya itu sangat erat hubungannya. Dan bahasa yang mendukungnya yaitu sisapnya itu tunduk kepada runtime. Termasuk nanti ada implementasinya di bahasa lain seperti Visual Basic, F#, Manage C++. Tunduk kepada .NET ya teman-teman. Oke, string di .NET itu
Kita coba bahas satu-satu ya unsurnya, atau dibilang fitur juga enggak. Jadi apa yang kira-kira menjadi semacam string tidak hanya sebagai fitur, tapi juga perkembangan string itu sendiri. Oke, string itu adalah teks literal. Ya, ini pasti teman-teman sudah banyak tahu ya. Contohnya kalau di C#, di Visual Basic, dan di F# sama ya, tanda kutip double ya, tanda petik double. Contohnya ini hello world yang sering-sering dibahas di tutorial-tutorial bahasa pemrograman. Ini adalah teks literal. Literal itu value langsung. Jadi misalnya kalau define atau mendefinisikan value-nya numeral atau angka itu 0, 1, 2, 3. Atau mungkin yang ada semacam floating point-nya. Jadi misalnya 0,5, 0,6, atau bahkan yang pakai format ada eksponennya, misalnya 1 titik berapa, E berapa. Nanti kita akan bahas itu setelah kita bahas string. Karena numeral di .NET itu sendiri sangat menarik ya, dan berbeda, sekali lagi berbeda dengan zamannya numerik di sebelum .NET versi 6. Oke, sebelum .NET versi 6. Tapi itu nanti. Ini adalah teks literal, contohnya hello world, pasti teman-teman sudah banyak tahu hello world. Atau kalau di C# ditambahkan \t untuk tab ya, seperti yang saya sudah cari contohnya di video sebelumnya. Kemudian juga ada /return new line ya, /r /n new line. Itu juga bagian dari literalnya. Walaupun itu penulisannya /t segala macam, itu nantinya pada saat dia di debug ya, pada saat dia di debug dia akan jadi satu huruf. Tapi teman-teman hati-hati ya, karena satu huruf ini bukan berarti literally satu huruf, oke? Karena string di .NET ini perwakilan dari Unicode, khususnya UTF-16. Jadi Unicode itu ada UTF-8 ya, UTF-16, ada UTF-32. Kalau UTF-8 berarti satu karakter di string itu 1 byte. Kalau UTF-16 satu karakter itu 2 byte. Dan kalau UTF-32 satu karakter bisa 4 byte. Kenapa kok bisa 4 byte? Nah, itu panjang ceritanya. Mungkin kalau teman-teman banyak yang request tentang Unicode, bisa silakan komen di video saya ini. Kalau banyak yang request, lebih dari 10 orang yang request, saya akan buatkan video khusus tentang Unicode di .NET. Termasuk mungkin saya akan bahas semua sejarahnya Unicode. Dan kenapa kok ini jadi sangat penting, terutama kalau teman-teman misalnya berurusan dengan localization dan berurusan dengan globalization. Localization berarti aplikasi yang teman-teman develop atau yang teman-teman kembangkan itu mendukung UTF-16, termasuk huruf-huruf yang aneh-aneh seperti huruf-huruf yang bukan abjad yang umum kayak alfabet gitu ya. Contohnya huruf Jepang, huruf Cina, huruf Arab, dan masih banyak lagi. Misalnya apa? Huruf-huruf yang kalau ketemu huruf apa dengan huruf apa jadi beda. Yaitu istilahnya ada composite, ada surrogate, dan sebagainya. Huruf A termasuk yang itu. Itu kenapa tidak bisa dimasukkan ke dalam 1 byte. Ya. Karena ide awalnya pengkodean karakter itu zaman dulu sejak dari ASCII. ASCII hanya mengenal 1 byte. A sampai Z. Ya mungkin ada ketambahan misalnya huruf-huruf yang hurufnya Jerman seperti O yang ada titik 2-nya di atas itu, atau mungkin U yang ada titik 2 di atas itu. Tapi itu pun juga nggak mencakup semuanya teman-teman. Karena huruf-huruf Eropa sendiri itu ada yang aneh-aneh ya, termasuk kalau misalnya ke negara-negara Skandinavia atau apa itu ada huruf O yang dicoret. Saya sendiri nggak bisa spellingnya. Tapi itu menariknya. Itu kenapa perwakilan dari Unicode ini penting. Karena teman-teman sudah lumayan tinggal pakai, ya, tinggal memakai. Oke.
Dan sejak .NET berapa saya lupa ya, .NET 3 atau .NET 5 ya, itu termasuk mendukung tidak hanya DWJS tapi juga emoticon. Emoticon seperti yang saya tampilkan ini, ada smiley-nya wajah, terus jempol, bisa. Oke, kemudian sifatnya immutable ya. Jadi kalau teman-teman punya variabel misalnya nama sama dengan Heriawan, mau dirubah jadi ditambah misalnya nama sama dengan Heriawan Kusumawardono atau Heriawan plus Kusumawardono itu concatenation ya, dia akan buat instance baru. Oke, dia akan buat instance baru. Nah, kata-kata membuat instance baru ini berarti secara implisit tidak bisa menjadi kayak semacam value type. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Dan secara teknis dan secara implementasi di runtime-nya, ini merupakan kumpulan dari char. Kalau kita nanti lihat di deklarasi kelasnya, string itu implement enumerable char. Jadi Anda bisa melakukan operasional yang dari link, karena link itu extension method ya. Link itu adalah extension method dari enumerable ini, enumerable T, dan bisa Anda lakukan langsung di string, teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini ya pastilah kita sudah sering lihat dipakai dalam fitur string interpolation di C# dan F#. Yang tidak saya sebutkan di sini adalah string itu sejak .NET 3 ya kalau nggak salah, itu juga mendukung span. Ya, span itu adalah semacam operasional di mana kalau kita mau memanipulasi itu tidak akan membuat instance baru, jadi tinggal pakai saja. Tinggal pakai itu dan istilahnya tuh tidak ada alokasi memori baru kalau kita memakai span. Oke. Selanjutnya kita demokan. Saya akan buka Visual Studio. Di sini konsol ya, seperti biasa. Konsol ada halo teman-teman. Nah, saya akan contohkan string. Nah, ini saya nggak akan pakai var ya supaya jelas dan supaya saya sendiri juga langsung gampang untuk menerangkannya ya. Misalnya itu string 01 atau str1 sama aja. Sama dengan string 1. String 1. Kemudian kita buat lagi string 02. Dan kita concat ya, teman-teman. Misalnya kita mau concat, udah masukin aja ke string 2 gitu. String 02. Kalau gitu nggak perlu dideklarasi lagi. String 02 adalah string 01 ditambah string 02. Jadi concat yang cara pertama. Saya kasih keterangan di sini. Dan kalau kita pakai interpolation, tentunya akan lebih secara intuisi lebih mudah ya. Oke, kita interpolation string 03. Ini harusnya ini saya ini supaya bedainnya mudah. Dan karena kita akan pakai string interpolation $, tanda petik, ini saya akhiri dulu, titik koma, dan kita tulis di sini string 01 string 02. Jadi kita akan lihat hasil compile-nya bagaimana. Tentunya saya akan buka dulu .pic-nya. .pic ini gratis ya teman-teman, tenang, saya tidak di-endorse oleh JetBrains sama sekali. Oke, ini kita open ini source C# ya. Tapi kita bahas yang source yang di sini. Nah, ini diskusi materi string bin
debug net 9 belum ada ya. Oke, kalau gitu saya compile dulu. Ya, tumben agak lama compile-nya. Nah, ini hasilnya lumayan banyak karena saya pakai NuGet. Nah, jadi saya ada referensi ke NuGet. Nah, nanti itu seperti apa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Sekarang kita akan buka ini ya, diskusi materi stringnya. Mana itu DLL? Nah, ini dia. Kita open dan kita lihat. Karena kita compile-nya debug, ada source code-nya, ya dia akan langsung buka source code-nya ya teman-teman. Nah, ini di program. Nah, ini dia. Dan kita lihat IL-nya bagaimana. Seingat saya ada bedanya antara atas dengan bawah. Nah, ini harusnya saya kasih remark-nya. Ini pakai interpolation. Oke, kita bahas yang atas. String 03. Ini string 03. Ini dia akan pakai concat. Oke. Ternyata ini pakai concat yang sama ya. Concat string-string. Oke, di mana dia operasionalnya juga sama. Berarti saya salah ini. Ternyata sama ya. Antara plus dengan interpolation. Oke, ini sama. Ini saya tutup dulu. Jangan ditutup, atau mungkin ini ya di unload dulu. Oke, tetap ini dibiarin nyala. Jadi kesimpulannya sama antara string concat dengan string interpolation untuk kasus ini. Mungkin kita sering pakai ini, mudah ya gitu. Karena apa? Karena semua expression atau sintaks yang dibenamkan atau logic yang dalam string interpolation ini selalu akan diterjemahkan kalau ada objek integer, dia akan panggil toString-nya secara implisit karena selalu ada toString untuk konversi dari bukan string ke string. Nah, ini kita lihat string concat antara string dengan non-string. Contoh ya, integer 16. Oke, integer 16. Jadi ini string 05 $. Saya pakai aja string 04. Dan untuk lebih jelasnya saya akan initiate. Kalau ini integer 32 itu berarti saya pakai sort. Sort ini yang integer 16. Sort contoh integer 16. Ini angkanya sembarang 1 2 3 4 5 6 minus cannot be converted to short. Shortnya itu 16. Saya coba yang lain ditutup dulu. Oke. Oke. Kita lihat helpnya. Ya, ini juga contoh kasus ya, teman-teman. Compile error ini. Oke, data loss. Coba ini kalau saya kurangi. Sepertinya angkanya terlalu besar. Oke. Short. Oke, iya. Terlalu besar. Oke, enggak apa. Kita langsung contoh ini ya. Seperti tadi saya bilang, ini contoh integer 16.
Dan kita akan lihat hasil compile-nya. Tentunya nggak perlu dijalankan, compile aja. Diskusi materi string. Dan kita lihat di program. Nah, ini remark-nya atau komennya udah nambah, dan sekarang kita lihat lagi. Ini yang string 05 ini kita highlight, terus file code-nya seperti apa ya teman-teman. Oke, jadi dia string interpolation, di mana string 05 ini stlog ini string 05. Jadi dia akan memanggil konstruktornya ini ya teman-teman, default interpolated string handler. Default interpolated string handler, kemudian append formatted. Ini kompleks sekali teman-teman. Jadi dia akan manggil append formatted. Tentunya ini bisa jadi lebih pelan atau gimana gitu. Oke, kita tutup lagi. Gimana kalau kita langsung pakai concat dengan yang si integernya itu. Remove. Yang ini string concatnya ini, oke, ini perlu saya perbaiki. Yang harusnya ini dengan string interpolation. Kemudian tentunya ini tidak memakai string interpolation. Oke, jadi saya pakai operational plusnya si string itu, string 04 ditambah ya, contohin 16. Ini bisa ya teman-teman. Hal ini mungkin karena apa? Karena plusnya di sini itu ada implementasinya, yaitu operator plus, di mana plusnya itu yang kiri itu stringnya, yang kanan itu objeknya. Nanti objeknya ini waktu dia di concat akan memanggil toString. Tapi kita lihat aja, mungkin siapa tahu saya ada miss juga ini. Oke, kita build. Jadi teman-teman ini menarik ya, karena itu akan menentukan performance-nya aplikasinya teman-teman. Oke. Ya kalau mau supaya tidak terlalu penasaran, hasilnya sama nggak? Harusnya pasti sama. Kita ini ya, kita cetak string 005 sama dengan ini, kita pakai interpolation aja supaya mudah, dan kita masukin string 05, bawahnya string 06, kita jalankan gini, pasti dia compile ya, sama string 1, string 2, minus 1, 2, 3, 4, 5, sama, hasilnya sama. Dan kita lihat compile-nya, itu diskusi materi string, nah ini ada, kemudian kita file code. Sepertinya ini fontnya mau saya perbesar ya, saya baru nyadar ini kayaknya ini agak terlalu kecil ya kalau di 1920 kali 1080. Oke, general viewer konsolas, betul, ini saya pakai yang 15 aja deh, atau 16 aja biar besar. Save. Nah, ini lumayan kan, besar-besar. Jadi yang string 05 di atas ini, dia seperti biasa akan manggil default interpolated string handler ya. Ya, ini dia append formatted.
Ini ada tanda aneh ini. Tanda seru, tanda seru. 0. Tanda seru, 0. Nanti kita akan coba pelajari pelan-pelan. Seperti ini sintaks-sintaksnya sisap yang baru-baru ini luar biasa aneh tapi nyata. Kemudian ini toString. Jadi dia manggil konstruktornya, append formatted-nya, append formatted 16 ya. Setelah itu toString and clear. Ini cara kerjanya mirip-mirip kalau teman-teman pernah tahu string builder. Jadi string builder itu salah satu cara untuk concat string dengan dia append, setelah itu baru toString. Ini dia juga akan manggil toString juga ya, teman-teman. Hasil akhirnya. Kemudian kalau yang tanpa interpolation, nah dia langsung manggil concat. Nah ini yang menariknya, langsung dia nggak perlu manggil operatornya lagi, langsung concatnya. Sepertinya ini optimasinya. Oh bukan, sebentar. Ini saya salah. String 06. Ini dia. Harusnya itu yang ini ya teman-teman. Oh bukan kan yang ini. Ya benar yang ini. String 06 ini. Nah ini. String 06. Di mana? Iya dia langsung concat. Ya. Jadi tentunya akan lebih menarik lagi kalau kita mau coba bandingkan dengan dari sisi kecepatan ya. Lebih cepat mana concat dengan ini. Dan saya sudah siapin ya. Kita remove dulu, tetapi sebelumnya saya mau coba ada satu hal lagi yang menarik ya teman-teman. Jadi kembali ke Visual Studio. Jadi selain kita bisa substring dengan cara jangan langsung ke substring. Selain kita bisa concat dengan string interpolation dengan langsung plus gini, kita juga bisa melakukan banyak operasional yang lain. Contohnya kalau di string ada substring. Jadi ada substring, jadi ada trim dan lain-lain ya. Kita coba lihat hasil bentuknya deklarasinya string. Kalau kita lihat DLL-nya, metadatanya, dia ada di system.runtime ya. Ini beda ya teman-teman. Kalau di .NET Framework, string itu adanya di MS Core Lib. Ya, string itu adanya di MS Core Lib. Kita lihat di .NET ini ada MS Core Lib dan ini adalah .NET Framework. Yang versi 4.0.0-nya itu adalah versi runtime-nya teman-teman. Dan kita lihat di sini ada sistem dan di sini ada string. String. Di mana sih string? Harus ke bawah. String. Oke, ini dia. Ini adalah string. Ini adalah string di .NET Framework. Ya. Saya tekankan lagi, ini string di .NET Framework. Jadi string di .NET Framework adalah implementasi dari iComparable, clonable, convertible, enumerable, enumerable string. Ya. iComparable string, bukan enumerable string. Ngapain dia? Tapi dia juga kumpulannya char. Jadi enumerable char dan dia bisa dibandingkan apakah sama atau tidak dengan iEquatable string. Nah, kita lihat di sini represent text as a sequence of UTF-16 code unit. Jadi satu karakter di string itu adalah 16 bit. Jadi 2 byte ya. Satu karakter di string adalah by default 2 byte. By default 2 byte ini bukan berarti kita bisa serubah seenaknya, nggak bisa. Kenapa tapi saya bilang by default? Karena kalau kita belajar lebih dalam lagi, yang tadi saya bilang ada UTF-32, berarti bagaimana string itu bisa merepresentasikan UTF-32. Bukan UTF-16 lagi sebetulnya, tapi walaupun dia penyimpanannya tetap dia pakai UTF-16. Ya, ini defaultnya UTF-16. Nyimpennya dan bacanya. Nyimpennya tetap di mana-mana akan pakai UTF-16 ya.
minimal 2 byte 2 byte ini. Tetapi kita waktu baca bisa berimprovisasi lagi. Oh, itu adalah UTF-32. Nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan yang namanya encoding. Tapi itu nanti ya, teman-teman. Kenapa string ini penting? Ya, itu tadi banyak tetek bengeknya. Apalagi ini UTF-16. Oke. Kita lihat di sini ya. Dia hanya implementasi ini. Tetapi kalau yang di .NET 9, nah itu Visual Studio-nya ini segambreng ini, iNumber car, iNumber, iClonable, iComparable string ya tentunya, di mana dia generic type-nya itu string yang nullable ya, dan pasti tetap iConvertible, ada iMutable, dan yang tidak kalah menariknya lagi ada iParsable, iSpan parsable. Ini iParsable adalah define a mechanism for parsing a string to a value. iSpan parsable ini, string ini bisa diparse untuk jadikan span. Nah, span itu apa? Nanti kita bahas. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya, ini konstruktornya macam-macam ya. Jadi bisa terima array of character, read only span, s byte. Tapi ini ada tanda asterisk, ini berarti pointer. Jadi ada char C incount ya. Kita lihat char C incount ini apa ini? Initialize a new instance of string value indicated by separate unicode character repeated a number of times. Jadi kita misalnya charnya A masukkan 10, berarti charnya ada 10. Kita bandingkan lagi dengan yang ada di .NET Framework. Konstruktornya ada apa saja? Wah, ini ada char, byte, char bintang, char C, ini incount juga sama ini. Ada juga ini. Nah, ini ada public extern. Ini ada public extern ya. Kalau di sini dengan char C count ini dia tidak pakai extern. Jadi ini penting ya teman-teman, tidak pakai extern. Kenapa? Karena kalau yang extern ini dia akan memanggil library khusus yang sangat dekat dengan Windows dan otomatis secara decompile tidak mudah melihatnya, karena ini dia akan manggil DLL-nya bukan .NET Framework lagi, tapi dia akan interrupt dengan .NET Framework. Dan itu namanya kalau di zaman dulu bisa macam-macam, bisa COM interrupt atau bisa DLL biasa, selama dibikinnya pakai C++. Kalau ada mau pakai sebagai TLB atau semacam library yang bisa dibikin apa istilahnya itu, interrupt lah. Tapi memang sejak .NET Core ini sudah jarang-jarang disinggung ya teman-teman. Oke, ini ada start index, char. Ini start index ada nggak ya? Oh, ada juga. Oke. Tapi yang tidak kalah menariknya ini ada konstruktor yang menerima read only span ya. Yang menerima read only span, di mana read only span yang char ini adalah kumpulan char dalam read only span ya. Ini kalau kita lihat read only span ini dia enumerable sebetulnya. Oh, bukan. Wah, sudah terlanjur ngomong. bukan. Oke. Oh ya, bukan karena dia sifatnya itu span ya. Ya. Jadi in memory. Dan ini kita lihat dia ada backing collection-nya array. Ini yang nanti dipakai si read only span itu. Dan ya alhamdulillah ini bisa kita akses ya. To array dia akan mengembalikan array-nya. Oke. Ini juga ada enumeratornya. Lumayan ribet ya teman-teman. Kita kembali lagi ke string. Nah, ini segini banyak, concat. Tentunya yang tidak kalah penting adalah implementasi ini yang kita lihat ini di
.NET 9 ini cross platform ya. Itu kenapa tidak ada externnya di sini. Nih, tidak ada EXTERN. Ya, sebetulnya bisa, tetapi tidak. Kalau di sini, yang di ini ada nih implementasi yang pakai extern. Kita masuk ke sini, kita Ctrl F, X. Ada berapa banyak itu yang pakai extern itu? 1. Native compare ordinal action. Jadi nggak kelihatan implementasinya apa karena dia nge-link ke DLL, di mana si DLL-nya ini baru ada implementasinya ini, dan itu spesifik ke Windows ya teman-teman. Terus kita lihat di sini ada lagi. Ini metode yang extern, kembaliannya integer, dan ini unsafe itu berarti dia ada kemungkinan dia tidak hanya yang pasti pakai pointer ya. Tidak hanya itu, tetapi dia tidak di dalam environment manage. Kalau manage itu alokasi memori dan sebagainya itu selalu by default dia akan dikendalikan oleh garbage collector nantinya. Kalau unsafe ini belum tentu ya teman-teman. Jadi responsible atau tanggung jawab kita untuk selalu kalau sudah selesai pakai objeknya di dispose itu ada di orang yang bikin library-nya atau DLL kalau dia manggil yang unsafe ini. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kemudian ternyata banyak yang pakai extern nih. Ada extern disk index ini. Kalau yang kita lihat di sini disknya atau disk index ini sih setahu saya dia tidak pakai extern. Tapi kita lihat mana itu disk. Nah ini dia. Nah, dia nggak ada extern teman-teman. Dan ini bersih. Jadi implementasi dari ini itu tidak ada di sistem.stringnya langsung. Jadi nanti ada kayak semacam contohnya kayak ada string yang untuk Windows sendiri, string yang untuk Linux sendiri, string yang untuk macOS ada sendiri, nanti yang bahkan mungkin string untuk Android mungkin ada sendiri gitu ya. Kita lihat aja nanti di source code-nya ada itu di github.com/.net/runtime, teman-teman bisa lihat langsung di situ. Kalau banyak yang penasaran dan banyak yang request, kita bisa bahas bareng-bareng dan saya tunjukkan kenapa kok ini bagusan nggak ada externnya diserahkan ke internal implementasinya masing-masing. Dan itu sebetulnya ada design pattern-nya. Design pattern-nya itu bentuknya itu strategi ya, di mana kita define strategi kalau di Windows gimana, kalau di Linux gimana, kalau di macOS gimana. Dan itu kalau nggak pakai strategi repot teman-teman. Tentunya nggak elok atau kurang elegan kalau kita masukkan ke sistem string ini, karena sistem string ini yang jadi front facing atau semacam kelas yang kita pakai terdepan dan supaya konsisten juga dengan dokumentasi yang ada di .NET. Karena harusnya behavior-nya itu tuh jadikan kayak semacam fasad ya, tersembunyi antara bedanya si Linux, Windows dan sebagainya itu. Jadi kita cuman fokusnya langsung kalau kita butuh string operasionalnya seperti ini. Jadi tinggal kita pakai. Oke. Kita sudah lihat ini dan ini kompleks sekali ya teman-teman. Nah, saya tadi bilang saya pakai NuGet. Saya pakai NuGet-nya ini dan kita coba benchmark-nya. Oke. Kalau kita klik kanan ini manage NuGet package ya. Jadi yang langsung aja terinstallnya. Ya, ini yang terinstall di projectnya ada 2 ya, ada benchmark.net sama benchmark.net annotation. Benchmark.net ini butuh ini. Tapi kalau saya sih biasanya saya install aja, jadi supaya si benchmark.net dan annotation-nya selalu mengarah ke versi yang selalu sinkron. Itu best practice. Nanti ya, suatu saat saya akan bahas seri video sendiri tentang bagaimana teman-teman itu kalau pakai NuGet itu seperti apa, dan harus hati-hati.
Dan takutnya bisa jadi tidak semuanya referensinya benar versinya satu sama lain. Apalagi kalau misalnya project ini butuh referensi project lain. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Harus hati-hati. Bisa jadi versinya ada yang waktu di resolve ada yang sama, ada yang nggak sama. Nah itu bahaya. Oke, ini juga ada reference ke configuration 211. Ini yang terbaru. Ini ya, 211. Oh, enggak. Ada 902 ya teman-teman. Oke, menarik. Ya kalau gitu harusnya ini ya 902 aja sekalian ya. Tapi setahu saya, seingat saya, harusnya dia defaultnya ke 90. Mungkin ini diskusi materi string ini akan saya update. Nanti saya akan menjalankan semacam analisa dulu. Ini actually kalau waktu dia compile si Microsoft Configuration itu versinya versi berapa. Kita akan tahu. Oke, kita lihat ini ada ini dan benchmark.net itu sangat-sangat menarik ya. Kalau teman-teman masih ingat di video-video saya yang sebelumnya, ya terutama .NET Weekly itu saya pakai benchmark.net untuk menjelaskan beberapa hal untuk membandingkan performanya ya teman-teman. Dan itu sejak video ini akan saya pakai juga ini benchmark.net untuk membantu saya menjelaskan mana yang lebih kencang dari sisi eksekusinya gitu. Nah, tadi saya sempat singgung tentang substring. Substring itu contohnya seperti ini ya teman-teman. String 07. Oke, ini saya harus kasih komen dulu. Ini misalnya nama titik 2 ini. Terus langsung saya panggil substring. Substring. Ya, saya mau ambil sisanya. Jadi ada dua overload ya. Ada install index dan ada start index sampai lengthnya atau panjangnya yang mau kita ambil. Karena saya cuma butuh ininya, saya tidak perlu namanya. Ini kita coba hitung nama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ambil dari posisi 6. Saya mau ambil dari area 1 dan seterusnya. Kenapa posisi 6? Karena int-nya ini adalah zero base alias mulai dari 0. Jadi ini posisi ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan sebagainya. Jadi ini saya ambil di posisi yang ke 6. Dan kita cetak seperti biasa. Saya akan pakai interpolation juga. Nah, teman-teman lihat kan enak sekali pakai string interpolation. String 07 sama dengan string 07. Dan ini kita jalankan dulu. Sudah saya tutup apa belum ya? Yang ini. Oke, ini saya tutup dulu. Kita fokus untuk menjalankan ini dulu. Jadi dia akan mencetak Harion Kusumadono karena hasil substring. Nah, ini. Oke. Nah, sudah lihat substring ini. Ada lagi yang versi lebih cepat dari substring, itu kalau kita pakai read only span. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu untuk mencontohkan lebih cepat mana, kita pakai benchmark. Nah, ini karena saya sudah install NuGet package-nya, jadi saya tinggal pakai aja di benchmark-nya. Dan saya mau tahu tidak hanya informasi dia lebih cepat yang mana, tapi juga informasi misalnya dari sisi apakah dia itu GC atau garbage collector-nya itu sampai seberapa jauh. Oke. Sementara ikuti saya dulu ya teman-teman. Dan ini jumlah loop ini bisa kita jadikan kayak semacam customize. Ini para bukan. Params 10 dan 100 1000 ya.
Nah, tentunya saya pakai digit grouping biar jelas. Dan 10.000. Ini nanti ininya nggak perlu saya inisialis lagi. Dan metode mana yang di benchmark itu tentunya harus di marking pakai atribut. Ya, atribut itu apa nanti kita lihat di video selanjutnya. Teman-teman ikuti saya dulu ya. Dan ini juga benchmark. Jadi kita membandingkan substring dengan substring pakai span. Nanti kita bisa implementasi kalau misalnya yang interpolation itu lebih cepat mana dengan yang concat biasa. Oke. Nah, tadi kita sudah coba ini semua ya teman-teman. Dan selanjutnya akan saya komen dulu. Terus kita panggil benchmarknya. Ada kelas di benchmark.net namanya benchmark runner. Runner, ya. Sini ada static metodenya, kita panggil run. Kemudian dia butuh generic parameter. Generic parameternya adalah kelas yang ada benchmarknya. Nah, tentunya kelas ini saya coba saja benchmark manipulasi string dan ini. Kemudian udah nggak perlu ada parameter lagi. Ini by default ya teman-teman. Oke, saya mau compile dulu dan sepertinya kita akan nunggu agak lama, tapi nggak usah khawatir, nanti akan saya skip supaya langsung teman-teman lihat hasilnya. Oke, kita jalankan. Tentunya kalau mau pakai benchmark harus ganti konfigurasi ya teman-teman, pakai release, karena itu adalah konvensi dari benchmark.net-nya. Oke, kita ganti release. Dan mungkin lebih enak lagi saya compile aja dulu ya. Agak lama karena dia baru compile yang rilis. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah benchmarknya mulai atau lagi berjalan. Penjelasan ini ada workload payload actual apa itu teman-teman bisa lihat di dokumentasi benchmark.net-nya. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, saya akan skip ini. Ya, kita lihat hasilnya sudah keluar teman-teman. Dan menarik ya, karena apa? Kalau kita loopnya itu 100 dengan loopnya 1000, ini yang pakai span lebih lama ya. Yang 100 ini 555 nanosecond, yang pakai span 874, yang ini 5100, yang 1000 ya, yang pakai span 8600. Tetapi begitu jumlah loopnya itu semakin besar, kita lihat di sini semakin menunjukkan kalau yang pakai span ini lebih kencang, lebih cepat. Dan bedanya, oh tidak ya, lebih lambat juga teman-teman. Jadi substring pakai span ini segini. Dan kalau kita lihat di sini, alokasinya tetap sama. Menarik. Mungkin kita akan coba bandingkan kalau pakai .NET Framework ya teman-teman. Tapi ini menunjukkan antara substring biasa dengan pakai span dari sisi alokasi memori bisa dibilang nggak ada bedanya ya, sama-sama. Ini dia tetap ada sampai ke gen 0 GC-nya atau garbage collecting-nya, dan ada ini 47. Dan yang tidak kalah penting lagi itu ya ini berarti yang Aspen ini lebih lemot. Nanti kita coba gali lebih panjang lagi kalau kita pakai span itu gimana di pembahasan khusus span. Seharusnya ini tidak selemot ini ya, karena
Microsoft itu ada yang namanya blognya .NET yang resmi ya di devblog.microsoft.com/.net ya. Itu dia selalu ada kayak semacam announcement atau artikel-artikel yang menarik, termasuk salah satunya yang bahas performance improvement. Kita lihat di sini. Semoga nggak salah ininya. Ini. Nah, misalnya yang di .NET 7. Kita lihat di sini. Ini ada yang misalnya mati span. Array string and span. Oke. Array string and span. Oh, ini dia. Read only span. Ya, ini juga pakai benchmark.net ya, teman-teman. Kalau ini open code, dia bandingkan kalau open coded dengan yang pakai span index of any. Oke. Ini dia bahas yang 7. Coba kalau misalnya dia bahas yang gila, ini scrollnya luar biasa. Mungkin ini saya nyalain dulu. Performance improvement in .NET 6. Oke. Kalau terlalu lama, nanti kita bahas ini di video yang lain. Berikutnya. Oke, ini trading. Which bring to us today. Coba saya cari ya. Benchmark. Substring. VS. Span. Oh, ini ada semacam CA ininya. Tapi sayangnya ini saya kok nggak dapat ya. Prefer span over substring. Ini harusnya kan tinggal begini nih. Ini stringnya, terus ini substring. Tapi saya nggak dapat. Di sini kita lihat itu saya nggak dapat, teman-teman. Harusnya saya dapat. Karena di benchmarknya ini saya pakai substring. Oke, saya coba compile lagi. Di error list. Ini ada message-nya. Ya, ini. Nggak dapat ya, teman-teman. Jadi, apakah ini enable by default apa enggak? Saya jadi bertanya-tanya. Apakah ini bug atau bagaimana? Karena ini tidak enable by default. Oke, ini performance warning. Ya, ini substring allocate new string. Atau kita coba jalankan. Ini span ini. Oh, nggak perlu toString. Oke. Ya, nggak perlu. Berarti ini saya salah ini. Oke, masih salah juga. Tetap harus toString ya sepertinya. Potential fix. Oke. New string. Kita coba bandingkan. Oke. Jalanin lagi nih berarti benchmarknya. Oke. Tadi segini ya, teman-teman. Oke. Jadi ini langsung nggak perlu toString, dia langsung new string, dia dari span-nya itu. Kita coba ada bedanya apa enggak gitu. Mungkin supaya nggak terlalu lama benchmarknya ya. Jangan 10.000 kali. Oke, ini 5.000. Karena saya nunggunya lama ya untuk ngeluarin hasilnya tadi ya, lebih dari 8 menit. Oke, ini compile ulang ya, tetap pakai release ya, teman-teman. Dan kita coba ini hasilnya si ini tuh masuk akal nggak gitu. Sambil kita lihat tadi ini search-nya.
prefer ini atau ini. Oh, ini ada nih. Ada yang ngebahas juga ternyata .NET Benchmark. Tapi kita lihat ini masuk akal atau tidak ya. Oh, ini blognya orang. Span, cepat. Ya, terus code-nya bagaimana? Performance comparison. Oh, ini nggak masuk akal. Karena dia harusnya kembalikan string. Jangan kembalikan ini ya, pasti kenceng. Kita maunya cari informasi, dia tetap sama-sama kembalikan string. Jadi ini nggak terlalu masuk akal untuk kasusnya kita ya teman-teman. Oke, kembali lagi. Kita jalankan, ini saya kurangi, jadi nggak 10.000 lagi. Jadi ini masing-masing di sini kan akan jalankan 100 kali, 1000 kali, 5000 kali. Oke, kita coba potong waktunya, jangan 5000 ya, 4000 aja deh, biar lebih singkat lagi. Saya nggak perlu tunggu-tunggu lama-lama. Oke, nanti saya skip supaya teman-teman nggak perlu ikutan nunggu lama-lama. Oke, hasilnya sudah keluar dan ini angkanya menarik ini. Ini yang biasa, yang 100 dengan yang 1000 dengan yang 4000 dibandingkan dengan pakai span. Hasil akhirnya yang span lebih lama. Jadi ya seharusnya kalau kita nggak pakai toString ini pasti lebih cepat. Teman-teman bisa nyoba. Nanti source code-nya akan saya push ya. Teman-teman bisa coba, pasti lebih cepat. Nah, masalahnya dari yang setelah span itu dikembalikan ke string. Nah, itu dia. Dikembalikan ke string. Nah, kalau cuma span doang ya percuma kan? Kan kita kan maunya kalau substring itu ada operasional substring, kembalian string. Pakai span, ya kembaliannya harusnya berupa string lagi kan. Jadi tetap butuh alokasi. Dan ini masing-masing ada alokasinya. Cuman yang kita lihat di sini itu kalau pakai span ini tetap lebih lama. Sepertinya saya jadinya seolah membuktikan atau debunk. Jadi yang dulu banyak orang beranggapan kalau pakai span lebih kencang. Tapi kenyataannya di sini tidak. Lebih lama ya teman-teman. Oke, kita coba cari lagi itu kalau nggak salah di ya ini mah code-nya sih dia kalau nggak mengembalikan string ya sama aja gitu. Dan harusnya ini kalau benchmark itu ini nggak bagus ini. Harusnya benchmark itu mengembalikannya void karena code ini percuma, nggak ada gunanya dia mengembalikan either dia span atau string ini. Nggak ada gunanya. Oke, kita coba. Nggak ada gunanya dari sisi apa? Ingin menunjukkan apa? Ingin menunjukkan kalau memang span itu lebih kenceng, ya oke. Tapi fungsinya kalau membandingkan sesuatu ya, jadi konteksnya itu ya teman-teman. Kalau kita membandingkan sesuatu, kembalinya juga harus sama, mengembalikan sesuatu. Tidak hanya sekedar kita bandingkan substring dengan span, terus span-nya nggak kembalikan apa-apa. Bukan string, harusnya kembalikan string juga. Nah, itu dia tantangannya. Oh, kita coba. Ini Stephen Toop span MSDN magazine. Ya. All about span, exploring new .NET mainstay. Nah, ini dia. Kita buka. Nah. Kita langsung aja cari sub. Oh, nggak ada. Span. All about span. Oke. Span. Synchronous programming.
Tidak ada. Coba yang lain. Async performance. Archive.org. Memang di sini ada span. Nggak ada yang pasti. Oh, oke. Oh, ini berubah PDF. Flashpen.net Matters. Oh, ini daftar isinya. Oke, all about span, exploring new mainstay. Oke, read artikelnya. Oke. Nah, ini substring. Substring. Oke. Contohnya dia bagaimana? Sama saja. List of ini substring 75. 5 ini ya. Jadi kembali lagi ke kesimpulan semula ya. Belum tentu ini cocok. Karena ini mungkin dia mahal karena ada toString-nya. Dan toString-nya ini benar-benar memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Daripada substring ini. Ini luar biasa ini. Substring ini segini, oke. Ya. Kalau kita expand aja, nggak di toString ya, kencang, saya yakin. Karena saya udah nyoba sebelumnya. Tapi kalau kita mau sesuai dengan konteksnya, substring ini dengan ini, ya mendingan substring biasa. Jadi, ini kebetulan ini suatu apa istilahnya itu, pencerahan yang luar biasa. Ya, untuk kasus ini ya saya nggak akan pakai S-Pen ya. Saya tidak akan memakai S-Pen. Saya hanya pakai substring biasa itu, teman-teman. Dan yang lebih menarik lagi nih, GC-nya sama. Makan memorinya sama gitu. Allocated-nya ini 39, untuk yang 1000 ini sama juga 156. Jadi ya daripada saya pakai yang lebih lemot, ya saya pakai yang lebih kencang, substring biasa. Oke. Alhamdulillah, jadi ada pencerahan yang lebih lanjut lagi. Dan kita tetap akan terbiasakan untuk konteksnya. Nggak cuma sekedar asal pakai, oh ya ini lebih kencang, oh ini lebih ini. Enggak, tapi konteksnya. Substring mengembalikan string ya. Substring mengembalikan string. Kalau S-Pen tidak mengembalikan string. Kalau tetap hasilnya string ya, kembalikan naik ke string. Karena kita mau membandingkan dua-duanya. Tujuannya apa, outputnya apa. Kalau yang satunya outputnya nggak pakai string ya percuma. Saya cuma kepingin membandingkan substring ini dengan S-Pen, setelah itu dijadikan string bagaimana. Oke, kita tutup. Dan ya tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini artikel-artikel yang saya cari ini juga akan saya jadikan, saya taruh di linknya nanti ya. Dan mungkin seolah-olah saya akan kasih deskripsi tentang video ini agak-agak heboh ya, agak-agak apa istilahnya itu, bukan clickbait ya, mungkin clickbait seolah-olah, tapi ya daripada pakai S-Pen begini, saya pakai substring aja gitu, lebih cepat, nggak ada operasional lain-lain lagi. Karena ini read only S-Pen ya nggak ada gunanya kalau dia tidak mengembalikan string. Saya butuhnya substring yang kurang lebih operasionalnya sama gitu. Oke. Ya, ini yang dulu-dulu S-Pen. Sekarang S-Pen-nya sudah ada semacam overload yang dia terima start sampai lengthnya berapa. Jadi mirip-mirip seperti substring. Itu masalah bedanya antara Dota 9 dengan versi-versi sebelumnya. Tapi kita akan bahas itu di video yang lain setelah ini. Yang penting teman-teman sudah tahu ini adalah string. Satu hal lagi sebelum saya akhiri video ini, kita coba ya. Saya punya string. Kalau dia itu adalah mensupport emoticon. Jadi any string ini ya, saya masukkan macam-macam
Eriawan, di mana Eriawan itu lagi senyum. Nah, ini. Saya ini supaya cepat tampilkan ini pakai kontrol, bukan kontrol, logo window titik ya. Nanti dia akan menampilkan emoticon yang ada di Windows. Nah, karena Visual Studio nggak bisa sama persis tampilan seperti ini, jadi dia bentuknya kayak rada-rada kasar gini ya. Kita lihat dia bisa nampilin jempol nggak? Bisa, oke. Dan tidak kalah pentingnya, saya akan coba masuk ke website yang tadi itu yang double byte itu, misalnya amazon.jp kalau nggak salah. Jepang, loh kok jadi bahasa Inggris? Amazon.co.jp jadinya oke. www. Apa ya? Oh, ya. Learn.microsoft. Ini saya ganti jp. Nah, ini adalah code page kalau nggak salah. jp. Harusnya keluar Jepang. Wah, nggak keluar. Ini ada contohnya. Identifier. Oh, ini code page. Oke. Nah, apa kita coba ya ini. Yang tampilannya sepertinya ini kanji ya, teman-teman. Kita coba kopas. Kita kopas ke sini ya. Semoga kalau teman-teman yang ngerti bahasa Jepang, ini websitenya udah aneh-aneh ya, semoga. Nah, ini kita kopas ke sini dan kita coba debug. Ini string ini kalau di debug gimana ya? Ini dia berhenti di situ. Kita lihat ini string ini isinya apa? Wah, ini kok nggak bisa dilihat. Add to what coba. Oh, mungkin karena dia ya kita gini aja, kita cetak cw any string. Oke, jadi dia akan compile-nya akan memaksa ini harus dieksekusi juga. Oke, ini kita taruh breakpoint di sini. Saya lupa ini. Stop. Oke. Ini harus rebuild ya, teman-teman. Dan yang benchmark ini saya remark. Dan dia nggak ngejalanin benchmarknya. Ops, keburu. Harusnya debug. Aduh, harusnya debug. Nah, ini. Oke. Harusnya debug, teman-teman. Kita ganti ini debug. Oh, tadi nggak nongol apa gara-gara debug ya? Rilis. Ini sekarang kita lihat di sini any string. Nah, ini Eriawan. Ini. Oh, ini ada copilotnya, tapi tidak usah. Dan dari sini ya, any string ini bisa jadi char array ya, teman-teman. Kita bisa coba di sini di watch-nya si Visual Studio, teman-teman. Oh, any string dot ya. Nanti kita ada to array. To array ini akan menghasilkan char array karena dia implement enumerable char. To array ya, kita lihat enter. Nah, ini ada char 24. Char 24 ini kalau kita view ya, tentunya ini bentuknya ya, ini kok agak lama. Nah, ini dia. Ada ELIAWAN, ini ada begini ya. Yang ini satu karakter. Nah, ini sepertinya ini dua karakter si emoticon ini. Tapi kenapa dia nggak ditampilkan, saya kurang tahu juga. Dan kemudian kita menampilkan aksara Jepangnya. Oke. Kelihatannya 1 byte ya, teman-teman. Seperti 1 byte.
padahal bukan. Kita lihat di sini, definisinya si char itu di dokumentasinya. Oke, mana ini? Sistem string ya. Ini kelasnya. Terus kalau kita char, kalau string kan Unicode, UTF-16. Kalau char itu, wah ini dia char. Nah, tetap sama, UTF-16. Jadi walaupun kita lihatnya 1 byte, itu aslinya itu UTF-16 alias double byte. Dan kita lihat di sini implementnya segini banyak ya, segambreng ini, bisa shift, bisa min max, bisa multiplikatif, bisa aditif, dan sebagainya, binary number, bla bla bla. Wah, ini pusing ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, semangat. Yang pasti di Dynamic Framework tidak seperti ini bentuknya, caranya lebih sederhana, tidak implementasi sebanyak ini. Oke, saya sudah buktikan. Ini Unicode dan menarik. Selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya, tidak hanya string dan interpolation dan sebagainya, tapi lebih condong ke apa itu value type, apa itu reference type. Nah, ini kalau char ini kan struct, char, boolean, integer, kayak in16, in32, in64, long kalau di C# ya. Itu semua adalah struct. Selain itu, ref. Dan yang tidak kalah menarik lagi, kalau di C# itu ada ref struct. Nah, ref struct itu seperti apa? Tentunya kita harus tahu dulu value type-nya itu apa, atau struct-nya itu apa, reference type-nya apa. Tidak hanya itu, dan juga secara konvensi atau secara aturan, ya kalau kita udah define instruct, defaultnya tidak bisa dinulkan, ya, tidak bisa dinulkan. Itu ada hubungannya dengan akses di memori waktu dia meletakkan atau dialokasinya, waktu dia cara bacanya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah mau melihat lebih dari 1 jam ya, teman-teman. Bahas string doang nih. String. Sudah ada kesimpulannya, teman-teman pakai substring aja. Saya juga begitu, akan pakai substring. Mungkin di kasus lain, kalau pakai span akan lebih cepat. Mungkin. Tapi itu akan jadi diskusi menarik di video-video berikutnya. Karena next-nya saya akan bahas itu value type dan reference type. Oke, kalau teman-teman enjoy video ini ya, saya harap pasti enjoy. Saya juga enjoy mendeliver ini ya teman-teman. Semangat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan silakan dibagi-bagi ini playlist saya, video saya, channel saya. Silakan. Dan semangat, kita akan menuju ke subscriber 500. Alhamdulillah kalau bisa sebelum atau pas lebaran. Itu merupakan hadiah lebaran yang luar biasa buat saya. Dan tidak ada kaitannya dengan apakah itu saya mau monetis atau tidak ya teman-teman. Kalau bisa monetis itu syukur, alhamdulillah. Tapi nggak cuma jumlah subscriber aja, banyak faktor lain, dan itu teman-teman pasti akan bisa tahu, terutama kalau misalnya teman-teman punya channel sendiri yang subscribernya sudah lebih dari 2.000, 3.000, 5.000, silakan, pasti sudah tahu rasanya. Kalau saya tujuan akhirnya bukan itu, karena saya senang untuk mendeliver ini, dan bahkan saya memutuskan untuk tidak hanya seminggu sekali seperti sebelumnya, jadi seminggu 2 kali. Dan itu juga membuat saya tetap berpikir sambil belajar, sambil melihat ini loh faktanya seperti ini. Oke, tetap semangat, dan jangan lupa coding itu bahagia. Sampai jumpa.